Dan pemirsa, pertemuan politik yang terjadi antara sejumlah elit parpol memberikan gambaran tentang medan pertarungan politik di 2024 mendatang. Benarkah turunnya sejumlah politisi langitan membuat pertarungan saat ini bukan tentang capres semata, tetapi pertarungan para kingmaker? Lalu siapa tokoh yang menjadi penentu dalam pencapresan 2024? Sudah bersama kami, Handoko, Sekjen Pro Jokowi atau Projo. Selamat malam Mas Handoko. Selamat malam Mas Rudi. Dan sementara itu melalui sambungan Zoom sudah hadir Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Deddy, dan juga ada Bang Nurdin Halid, politisi senior, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Selamat malam Bang Nurdin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Deddy Sitorus dulu. Bang Deddy, apakah benar saat ini di PDIP sudah ada kelompok ataupun tim 8 yang bertugas untuk menjaring nama-nama capres maupun akan menjaring siapa mitra koalisi yang akan diajak bergabung dalam berkoalisi di pemilu mendatang, Bang Deddy? Wah, terus terang saya baru dengar ya ada kelompok 8. Saya belum bisa konfirmasi itu karena saya baru dengar dari Anda ini. Ada kelompok 8 untuk menjaring itu. Ya, itu yang kami dengar, ada nama Mbak Puan, ada nama Mas Prananda, ada nama Sekjen, ada nama Bendum, ada nama Wasekjen. Jadi belum bisa dikonfirmasi keberadaan tim 8 itu, Mas Deddy ya? Ya, kalau itu kan memang nama-nama yang memang secara rutin ya, hampir setiap hari atau paling tidak 2 kali seminggu bertemu dalam rangka menjalankan roda kepartaian ya. Jadi kalau yang tadi nama-nama disebut sudah pasti pemimpin inti partai gitu, tidak perlu disebut sebagai kelompok berapa gitu loh. Oke, baik. Untuk di PDIP sendiri sekarang muncul ada 2 kubu, ada kubu ke Mbak Puan, ada kubu ke Mas Ganjar. Sebenarnya konstelasi politik di antara teman-teman di PDIP ini seperti apa, Mas Deddy? Konstelasi politik terkait capres itu sama sekali tidak ada ya, itu fata morgana. Karena kita tahu bahwa saat ini partai sedang habis-habisan konsolidasi. Kita menyelenggarakan berbagai pelatihan kader, mulai dari kader Pratama, Madya, sampai utama di seluruh Indonesia serempak. Kita melakukan berbagai kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat. Dan kita juga masih fokus dalam upaya membantu pemerintah agar kita bisa keluar dari pandemi. Jadi setahu saya sih tidak ada pengkubu-kubuan di dalam PDI Perjuangan soal calon capres, tetapi tentu ada dinamika. Sebagai organisasi politik tentu ada dinamika, dan itu tidak kubu. Karena kami itu faksunnya, keputusannya adalah ada pada ketua umum partai gitu. Jadi kalaupun ada dinamika itu tidak bisa serta-merta digambarkan atau ditafsir sebagai ada perkubuan soal capres, karena itu masih sangat jauh ya. Kalau saya pribadi berpendapat mungkin paling cepat menjelang akhir tahun baru ada pembicaraan ke arah sana. Kita masih konsolidasi Mas, dan berupaya mendukung Pak Jokowi agar bisa keluar dari pandemi ini dan rebound ekonomi memang benar-benar bisa terjadi. Baik, kalau Bang Deddy sendiri melihat dari tipikal Bu Mega sebagai politisi senior dan juga sebagai ketua umum partai, kira-kira apa faktor yang membuat Ibu Mega akan memilih seseorang untuk menjadi capres yang akan diusung PDI Perjuangan, Bang Deddy? Yang pertama tentu rekam jejak ya, karena tanpa rekam jejak ya, pengalaman dalam mengelola satu organisasi besar, satu tanggung jawab yang besar tentu sangat tidak mungkin untuk dipertimbangkan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu terkait dengan ideologi. Kita lihat bagaimana yang bersangkutan memang punya aspek-aspek ideologis atau keberpihakan terhadap ideologi ya, Pancasila ya, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan tentu yang paling penting tentu memang orangnya punya kepemimpinan yang baik, jauh dari masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran hukum maupun etika dan norma gitu ya. Jadi ada beberapa parameter, dan terakhir tentu yang paling terakhir adalah hasil survei. Oke, baik. Saya ke Bang Nurdin. Bang Nurdin, di saat PDIP belum mengapungkan nama-nama capres yang akan diusungnya, saya mendengar di Golkar, ini mohon konfirmasi juga dari Bang Nurdin, Golkar siap untuk mencalonkan Pak Ganjar jika memang PDIP tidak akan mencalonkan Pak Ganjar. Apakah benar Bang Nurdin?
Ya, jadi sekarang saya kira KIB dan PDIP adalah partai yang paling siap untuk mencalonkan presiden maupun presiden dalam kontestasi politik 2024. Kenapa? Karena KIB sesuai dengan presiden threshold 20% itu sudah bersyarat, dan PDIP juga sekalipun tidak berkoalisi untuk mengusung itu sudah bersyarat. Oleh karena itu KIB dan PDIP paling siap menghadapi kontestasi politik yang datang. KIB tentu memprioritaskan kepada calon presidennya khusus untuk Partai Golkar telah diputuskan secara konstitusional, secara organisatoris, yaitu Pak Erlangga sebagai calon presiden. Dan itu bagi Golkar harga mati. Nah, tapi nanti kita lihat di KIB tentu masih berproses, sebab kita akan melihat daripada kondisi dinamika yang berkembang ke depan, tentu ada realitas, objektivitas, tentu juga kita harus melihat kondisi itu sehingga KIB belum mengumumkan calon presidennya. Tapi saya sangat yakin bahwa Erlangga sebagai calon presiden yang sudah ditetapkan oleh Munas Partai Golkar tentu akan menjadi prioritas. Nah, memang pernah saya mewacanakan beberapa bulan yang lalu bahwa apabila Pak Ganjar tidak mendapat tempat di rumahnya sendiri, maka dari rumah Partai Golkar, tapi itu dalam konteks untuk mencari wakil presiden, bukan untuk calon presiden. Sebab calon presiden Golkar sudah menetapkan Pak Erlangga Hartarto. Apakah nanti ada perubahan untuk Golkar yang bisa merubah itu hanya Pak Erlangga sendiri. Tidak ada yang bisa merubah keputusan tersebut kecuali Pak Erlangga. Dan kalau Pak Erlangga merubah, maka itu harus kembali dilakukan secara organisatoris, baik melalui Munas maupun Rapimnas. Keputusan Munas hanya boleh dirubah oleh Munas, keputusan Rapimnas hanya bisa dirubah oleh Rapimnas. Dan memang ke depan ini kontestasi politik itu sangat menantang dan merangsang karena tidak ada incumbent, ya, karena Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode tidak bisa sesuai dengan konstitusi kita, tidak bisa lagi dicalonkan untuk periode yang ketiga. Dan karena itu ini memang membuat elit politik dan personal yang memiliki kapabilitas untuk bangsa ini itu memiliki ruang yang cukup untuk bersaing secara sehat, bersaing secara demokratis. Nah, tinggal sekarang ini kalau kita lihat memang yang sekarang muncul ada 3 nama, dan 2 nama diantaranya bukan ketua umum partai, hanya Prabowo, tapi tidak berarti bahwa yang lainnya tidak memiliki kesempatan karena waktu masih panjang dan khusus untuk Partai Golkar. Sekarang ini sedang melakukan konsolidasi secara menyeluruh dari pusat sampai ke tingkat Pokam, itu di tingkat paling bawah yaitu RT/RW. Sehingga saya yakin bahwa insya Allah ke depan ini Pak Erlangga elektabilitasnya pasti akan cepat bisa naik, dan itu membuat KIB akan bisa memutuskan Pak Erlangga sebagai calon presiden dari KIB. Baik, Golkar selama ini dikenal sebagai parpol yang pragmatis, artinya sangat memperhatikan faktor elektoral dari seorang calon ataupun kandidat. Apakah dengan posisi Pak Erlangga yang sampai sejauh ini masih keluar dari top 3 calon presiden yang disurvei dari sejumlah lembaga survei, apakah mungkin suatu saat komposisinya akan berubah dan Golkar akan melihat seperti apa fenomena yang diinginkan oleh masyarakat, nama Pak Ganjar yang akhirnya akan diusung oleh KIB. Seberapa besar peluang itu, Bang Nurdin? Memang ada 3 faktor ya. Kalau menurut saya 3 faktor yang menjadi indikator untuk menentukan calon presiden maupun wakil presiden. Yang pertama suara rakyat. Nah, karena kita ingin menang, maka yang paling menentukan adalah suara rakyat. Karena suara rakyat yang nanti akan menentukan di bilik suara siapa yang hendak mereka pilih. Karena kedaulatan dari tangan rakyat, maka suara rakyat harus menjadi perhatian utama daripada koalisi maupun partai akan mengusung calon presiden. Nah, ini indikatornya yang memang diukur dari survei. Tetapi survei bukan faktor paling utama, masih banyak faktor-faktor lain yang menentukan. 3 koalisi partai ini atau P3, PAN dan Golkar itu memiliki instrumen partai yang sangat mumpuni untuk menggerakkan daripada instrumen partai ini untuk memenangkan daripada calon presiden. Yang kedua adalah suara kader. Kenapa? Karena kader partai itu adalah memiliki keinginan, ada kemauan, ada kehendak, ada harapan untuk menjadi anggota DPRD, calon bupati, wakil bupati, calon gubernur untuk ikut dalam pilkada. Oleh karena itu tentu mereka juga suaranya itu harus kita dengar, aturannya harus kita pahami dalam menentukan calon presiden. Yang ketiga adalah suara parpol, suara partai politik, karena partai politik juga pasti ingin memenangkan 3 kontestasi politik di 2024, baik pilpres, pileg maupun pilkada. Maka 3 faktor ini akan menentukan daripada baik koalisi partai maupun partai yang PDIP misalnya tidak ada koalisi tapi berhak mencalonkan, itu pasti menjadi indikator untuk menentukan itu. Nah, khusus untuk KIB saya punya keyakinan sangat kuat bahwa
dalam mobil politik yang dilakukan oleh Pak Erlangga maupun koordinator. So, KIB ini yang memiliki koordinator masing-masing, dan itu mereka selalu berkomunikasi. Setiap saat dinamika yang berkembang, mereka diskusikan, mereka bahas, kemudian mereka lakukan evaluasi. Sekarang adalah dalam proses pembahasan yang paling utama sekarang oleh KIB adalah bagaimana mensukseskan Pilpres 2024 itu dengan meminimalisasi daripada terjadinya polarisasi, khususnya politik identitas. Itu yang paling utama sekarang sedang dibahas oleh KIB, sehingga diharapkan bahwa Pilpres 2024 akan menghasilkan atau outputnya adalah damai, menghasilkan pemimpin yang betul-betul dikehendaki oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Baik, saya ke Mas Handoko. Mas Handoko, Projo sebagai bukan institusi, tapi lebih kepada lembaga non-parpol mungkin bisa disebut sebagai seperti itu ya. Selama ini selalu dikait-kaitkan dengan Pak Ganjar. Jadi apapun keputusan Pak Jokowi, apapun kecondongan Pak Jokowi dan memilih seseorang, itu pasti akan disokong oleh Projo. Nah sebenarnya sampai sejauh ini, seberapa besar faktor Pak Ganjar yang ada di mata teman-teman di Projo? Kalau bicara begini ya, Pak Jokowi ini kan secara empirik memang lahir memenangi berbagai kontestasi mulai pilkada sampai pilpres. Itu ada satu faktor besar, yaitu faktor kekuatan relawan, di mana mereka bekerja dengan lincah, rapi, akhirnya memenangi, bisa membantu meskipun bukan peserta resmi, tetapi sangat membantu, sangat menentukan kemenangan Pak Jokowi. Dan sampai hari ini Pak Jokowi itu mempunyai reputasi yang baik, terbukti dengan survei-survei yang mengungkapkan tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi itu masih sangat bagus. Meskipun survei hasilnya menurun ya, tingkat kepuasannya ya. Ya, tapi overall seperti tadi dalam rilisnya Carta Politika misalkan, angkanya masih 68%, masih sangat baik. Dan tentu ini akan mempunyai influence yang sangat besar terhadap kontestasi Pilpres 2024. Nah, apa yang terjadi kemudian adalah ketika ngomong siapa yang akan didorong, yang di-endorse oleh Pak Jokowi, pasti itu akan menjadi guidance bagi kawan-kawan di... Artinya sudah pasti Pak Jokowi dukung siapa, maka Projo akan melegitimasi itu, seperti itu ya? Pasti, kami ikut Pak Jokowi. Jadi sekarang kami tidak ada sebetulnya di Projo itu belum ada satupun nama yang secara official, oh ini dukungan Projo, didukung oleh Projo, nggak ada. Bukan Pak Ganjar, bukan siapapun, ya. Siapapun masih sangat mungkin, karena Projo akan menggelar mekanisme tersendiri. Kami akan menggelar namanya musyawarah rakyat. Nanti saya akan tanya itu ya, musyawarah rakyat di 30 kota ya? Rencananya di semua provinsi, ya minimal 30 kota provinsi. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Handoko ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, nanti Projo akan menggelar musyawarah rakyat di 30 kota di sejumlah provinsi, dan kita akan bertanya juga dari mana Projo mendapatkan dana untuk menggelar acara yang cukup memakan biaya tersebut. Kami akan segera kembali sesaat lagi.